Selanjutnya kita bergantian naik ke atas fraksi PDIP Perjuangan. Dari atas. Iya, terima kasih Bu Ketua. Yang saya hormati pimpinan Komisi 13 dan para anggota. Yang saya hormati juga Wakil Menteri Hukum beserta seluruh jajaran. Mungkin terkait dengan paparan yang tadi disampaikan, kami hanya ingin meminta penjelasannya terkait dengan anggaran yang 196 miliar. Ini saya melihat bahwa ini banyak diarahkan kepada untuk sarana dan prasarana. Tentu kami tidak menolak, akan tetapi yang ingin kami pertanyakan adalah anggaran ini kami berharap tentu bisa lebih banyak diarahkan kepada program-program yang pro rakyat, yang tentunya rakyat hari ini juga menunggu akses hukum yang lebih adil dan lebih murah. Maka kami berharap juga tentu ada pembangunan seperti program pos bangkum di desa-desa ini bisa segera dilaksanakan dan diperbanyak. Dan tentunya kegiatan-kegiatan dalam rangka memperkuat digitalisasi layanan hukum yang harapannya tentu pemerataan di dalam akses dan pelayanan publik terkait dengan hukum di daerah-daerah ini bisa lebih dirasakan oleh masyarakat. Mungkin itu dulu dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya fraksi PAN. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 13 yang saya hormati, Pak Wakil Menteri dan Dirjen Menteri Hukum yang saya hormati. Dari paparan yang kita lihat dari Pagu Kementerian Hukum ini, dari usulan 6,3 miliar, Pagu indikatif 3,9 triliun ya. Dan pagu anggaran yang kemarin 4,026 triliun, dan penyesuaian anggaran dari Banggar 4,2 triliun. Pak Wakil Menteri, di sini kami sebagai pengawas dari Menteri Hukum di Komisi 13 ini, dari uraian yang banyak ini, dari Setjen butuh dana 2, sekian triliun, terus terang ini melihat paparannya ini, kita ingin tahu, menyisir ya. Nah, dana yang sebesar ini kita ingin tahu di Setjen ini, di Ditjen Ahu 776 miliar. Kita ingin tahu seperti apa sih penggunaan dananya. Ini kan global aja ya di sini ya. Nah, ini saya ingin tahu bahwa ada uraian detail sehingga ini belanja apa aja, uraian-uraiannya sebanyak ini dari mana datangnya kan gitu kan. Ini saya minta diuraikan penggunaan dananya. Tentu ada dana tambahan sekitar 196 miliar ya. Nah, tentu dari penggunaan dana dari permintaan 6 triliun yang sudah direalisasikan 4,2 triliun. Nah, kami ingin menyisir satu demi satu dana ini kemana aja gitu. Saya dari fraksi PAN, nomor anggota A19419, bahwa pada prinsipnya kita setuju anggaran sebanyak ini. Cuman kita supaya pengawasan ke depan kita minta disisir satu by satu sehingga penggunaan dananya seefektif mungkin untuk keperluan masyarakat untuk dihukum ini. Itu dari saya Pak Pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya kita kembali lagi kepada fraksi Partai Golkar. Silakan. Terima kasih pimpinan, rekan-rekan Komisi 13 yang saya hormati, Pak Wamen dan para dirjen serta jajaran dari Kementerian Hukum yang saya hormati. Pertama tentu terima kasih atas paparannya Pak. Saya sudah mencermati satu persatu. Sebelumnya saya Francisco Sibarani dari fraksi Partai Golkar daerah pemilihan Kalimantan Barat 1.
Saya mengapresiasi langkah Kementerian Hukum yang memberikan alokasi tambahan khususnya terkait dengan literasi hukum, khususnya lebih khusus lagi forum komunikasi masyarakat yang saya lihat di BPHN ini ditambah 5 miliar lebih, ya. Eh, Kemudian saya juga memberikan apresiasi terhadap meningkatnya keterbukaan informasi di masyarakat dan eh, program pos bantuan hukum desa saya kira memang menjadi apa ya, flag program dari pemerintah, ya, karena ini akan berada di semua desa di seluruh Indonesia. Dan sekali lagi memang saya khususnya berterima kasih kepada eh, kementerian yang telah merespon positif pelibatan paralegal yang berbasis komunitas, ya, komunitas eh, Dewan Adat Dayak Melayu, kemudian gereja yang saat ini respon dari masyarakat sangat besar sekali. Karena Kalimantan ini cukup banyak Pak kasus-kasus dari judi online, narkoba, pencurian dan lain-lain. Nah, harapan saya anggaran ini sudah dapat tepat, ya, sehingga ke depan bisa dilaksanakan dengan tepat sasaran. Catatan yang terakhir yang terkait dengan online, Pak. Jadi di Kalimantan Barat ini masih terdapat lebih dari 140 desa yang eh, tidak ada sinyal. Nah, mungkin itu nanti yang perlu dipikirkan. Dan pada pertemuan yang lalu memang saya sudah sampaikan terkait dengan eh, pelatihan paralegal secara online sebaiknya nanti dilakukan secara offline. Terakhir, kami dari fraksi Golkar mendukung rencana kerja dan anggaran Kementerian Hukum tahun 2026 dan mendorong agar setiap tambahan anggaran tersebut memiliki indikator hasil yang jelas dan diarahkan pada program yang berdampak langsung kepada masyarakat sehingga kita bisa melihat perbaikan kualitas layanan hukum secara nyata di masyarakat. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Ya, baik. Untuk selanjutnya fraksi PKS. Belum ada. Sehingga fraksi PKS, Pak, enggak ya? Ada kan? Ada Bu Ketua hadir. Oh ya, ini. Ibu Ketua. Terima kasih Bu Ketua dan selamat pagi sehat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wamen beserta jajarannya. Setelah tadi saya melihat karena ini adalah penyesuaian pagu anggaran, ya. Kementerian Hukum mengusulkan tadi saya menyambung dari teman saya untuk pagu indikatif 2026 sebesar 6,36 triliun. Nah, setelah penyesuaian ditetapkan 3,9 dan akhirnya naik menjadi 4,25 triliun. Artinya ada anggaran terbesar terserap pada program dukungan manajemen sebesar 3,19 triliun, itu hampir 80% dari total pagu anggaran. Nah, ini Pak Wamen, bagaimana jaminan alokasi sebesar ini? Saya mengharapkan bukan hanya terserap untuk belanja pegawai, tetapi benar-benar memberi dampak pada hukum masyarakat. Ya, ini tentunya yang dinanti-nanti oleh masyarakat kita. Pemerintah, penyerapan anggaran dirasakan oleh masyarakat dari semua kalangan. Kemudian yang kedua, saya mengamati mengenai tambahan anggaran tadi 1,34 triliun dan 196 miliar. Nah, ini Kementerian Hukum mengusulkan tambahan 1,34 triliun untuk transformasi digital yang tadi Pak Wamen sudah bacakan, ada pelatihan, politeknik pengayoman, dan rehabilitasi gedung
yang terrealisasi disetujui sebesar 196 miliar. Nah, ini dari tambahan yang diusulkan, saya ingin ada penjelasan, Pak, mana prioritas utama yang paling mendesak untuk dibiayai. Apakah transformasi digital yang diselenggarakan itu 83,7 miliar atau dalam pencapaian layanan hukum berbasis elektronik. Kemudian catatan yang ketiga, mengingat tadi target PNBP 132 triliun, bagaimana strategi memastikan PNBP ini tidak membebani masyarakat melalui tarif layanan hukum yang semakin mahal. Ya, sekarang itu saya dengar, Pak, banyak ya tarif hukum semakin mahal. Ada beberapa grade juga notaris itu, grade A, grade B dan sebagainya, dan memang luar biasa fantastik. Nah, ini saya berharap bagaimana supaya hukum itu, kualitas publik hukum tidak semahal itu, Pak, sekarang. Nah, sekarang yang keempat, mengenai program prioritas nasional, ya, Kemenkum tadi mendukung 20 output prioritas nasional dengan alokasi anggaran 84,3 miliar, termasuk bantuan hukum legitasi 50,1 miliar, dengan untuk kasus 6.271, non litigasi 8,9 miliar, ada pembentukan pos bantuan hukum desa 3,6 miliar. Nah, dengan hanya 50 miliar untuk litigasi, apakah memadai, Pak? Ya, untuk melayani 6.000 lebih kasus di seluruh Indonesia. Dengan tadi Pak Wamen membacakan pagu anggaran yang sudah disebutkan. Nah, bagaimana, tolong dijelaskan kepada kami mekanisme pengawasan terhadap bantuan hukum ini agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran yang betul-betul anggaran ini menyasar kepada kelompok orang miskin gitu ya. Terakhir, saya singkat aja, kami dari Partai Keadilan Sejahtera menekankan perlunya, Pak, efisiensi belanja, dukungan manajemen agar tidak mendominasi sementara pelayanan hukum langsung ke masyarakat masih minim ya. Kami kemarin bersama pimpinan jadi menyisir juga di Padang di sana ya. Jadi dipastikan bagaimana supaya legitimasi hukum itu sampai kepada masyarakat merasakan gitu kan. Nah, ini tambahan daripada anggaran ini, kami berharap harus berorientasi pada outcome, bukan sekedar output fisik seperti gedung dan pelatihan tadi yang sudah Bapak sebutkan. Sekian mungkin Ibu Ketua, terima kasih banyak. Saya Haji Meti Rahmatia, nomor urut 484, Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kenal kan?